Oleh karena itulah Allah berjanji kaum muslimin akan diberikan oleh Allah kekuasaan di muka bumi, tapi penuhi janjinya. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini perhatikan ayat ini, Pak. Ya. Allah mengatakan, Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan memberikan kekuasaan dan khilafah di muka bumi. Allah akan kuatkan dan kokohkan agama yang Allah ridhoi itu di atas bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa aman dengan rasa takut. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Coba lihat. Ya. Kita ingin kaum muslimin di negeri kita terutama jaya. Kita ingin umat Islam kembali jaya, tolong penuhi syaratnya. Karena janji Allah memberikan kekhilafahan itu buat orang yang beriman, beramal saleh, dan hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Kalau ini terpenuhi, kaum muslimin semuanya paham ini, Allah berikan kepada mereka apa? Kekuasaan di muka bumi, kekhilafahan, ya akhwat Islam. Tapi ketika kaum muslimin masih berbuat kesyirikan, kaum muslimin masih berbuat mistik, perdukunan dan yang lainnya, bagaimana Allah akan berikan kepada kita? Justru yang ada kehinaan demi kehinaan, ya akhwat Islam. Maka siapapun yang ingin mencapai kemenangan dan kejayaan, penuhi syarat ini. Kita dakwahi kaum muslimin. Makanya dakwah para nabi dan rasul kepada apa? Dakwah dari semenjak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, tauhid. Ada enggak? Saya mau tanya, ada enggak nabi yang memulai dakwahnya dari politik? Tidak. Ada enggak rasul yang memulai dakwahnya dari perekonomian? Ketika Rasulullah diutus di Mekah, kaum musyrikin melakukan zina tidak? Makan riba tidak? Hah? Berbuat maksiat? Membunuh? Iya. Tapi apakah ketika Rasulullah SAW berdakwah, dimatiin dong Pak, ini kan udah subuh Pak, kok masih azan lagi? Atau azan ketiga? Itu tolong dibantu temannya Pak. Bingung matiinnya gimana? Udah mati. Sampai mana tadi Pak? Hah? Iya Pak. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW dakwahnya satu. Kepada apa? Tauhid. Saya mau tanya, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950. Siapa di antara kita yang berdakwahnya sepanjang itu? Hah? Kita ini terkadang tergesa-gesa. Sudah lama saya berdakwah kok nggak berhasil ya. Ayolah kita ya kerahkan kekuatan. Waduh Pak, jangan. Dakwah terus. Kemenangan itu bukan syarat ya harus kita dapatkan ketika masih hidup. Enggak. Kemenangan itu terkadang Allah berikan setelah kita meninggal dunia. Allah berfirman, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami akan perlihatkan kepada engkau hai Muhammad sebagian janji kami ketika engkau masih hidup, atau kami wafatkan engkau terlebih dahulu. Gak syarat Pak. Yang terpenting kita sudah sekarang berdakwah sesuai dengan manhaj para anbiya, berdakwah kepada tauhid, mengajak orang kepada tauhidullah jalla wa ala. Terus dakwahi mereka kepada tauhid ini dulu, penting. Ya. Banyak di antara kaum muslimin dakwahnya kepada khilafah dulu, Pak.
tegakkan khilafah, tapi dakwah tauhidnya disingkirkan. Tegakkan khilafah. Banyak kaum muslimin seperti itu. Tapi untuk tauhidnya, kamu gak usah ngomong tauhid, nanti memecah belah. Kamu gak usah bicara tentang syirik, nanti umat Islam pecah. Yang penting khilafah dulu. Coba. Bagaimana Allah akan memberikan kekhilafahan? Sementara Allah menyebutkan janjinya apa? Tauhid. Kalau mereka sudah beribadah kepada ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalau mereka sudah beribadah kepadaku saja dan meninggalkan kesyirikan, baru Allah kasih. Ini enggak. Makanya akhi, memang Pak, perjalanan dakwah kepada tauhid itu berat tuh Pak. Banyak orang tidak suka. Banyak orang apa? Tidak suka. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang selain Muslim itu paling benci kalau kaum muslimin kembali ke pengajian mengkaji masalah tauhid. Gak suka mereka. Sebab kalau kaum muslimin kembali ke masjid, duduk di majlis taklim, bahas tentang Allah, bahas tentang Rasulnya, artinya kaum muslimin diberikan oleh Allah bekal untuk menuju apa? Kejayaan.